Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Fatur Rahman, Ketua Kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yakni Asyakir Fikran Sarda, Faldi, Andini Sri Rahayu, dan Andi Muftihatul Khairati, akan mempresentasikan perkembangan sosial peserta didik. Apa itu perkembangan peserta didik atau perkembangan sosial peserta didik? Perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tapi saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam suatu proses akan menurunkan kadar sosial suatu individu. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari respons terhadap dirinya. Perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial adalah perkembangan yang menuntut suatu individu untuk membiasakan diri atau beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Perkembangan sosial juga menentukan pribadi dalam lingkungan sosial, yang dari lingkungan yang kecil hingga ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Asyikril Fikrian Sarda. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan definisi perkembangan sosial. Perkembangan sosial merujuk pada perubahan dan evolusi dalam struktur, norma, nilai, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan hubungan antar individu. Definisi perkembangan sosial dapat diuraikan sebagai berikut. Perkembangan sosial melibatkan transformasi dalam tata nilai masyarakat, di mana norma-norma dan pandangan tentang perilaku yang dianggap dapat diterima dapat berubah seiring waktu. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam sikap terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme budaya. Secara ekonomi, perkembangan sosial mencakup perubahan dalam pola produksi, distribusi kekayaan, dan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sosial positif. Dalam konteks politik, perkembangan sosial melibatkan evolusi sistem pemerintahan, partisipasi politik, dan hak-hak warga negara, demokratisasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia adalah elemen-elemen yang relevan dalam mengukur perkembangan sosial suatu masyarakat. Nah, pendidikan juga menjadi bagian penting dari perkembangan sosial. Dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, perkembangan sosial mencakup interaksi sosial dan hubungan antar individu. Perubahan dalam norma-norma interpersonal, pola perkawinan, dan dinamika keluarga juga merupakan aspek penting dari perkembangan sosial. Penting untuk diingat bahwa perkembangan sosial bersifat dinamis dan kontekstual, tergantung pada sejumlah faktor seperti budaya, sejarah, dan kondisi ekonomi. Sementara beberapa perubahan dapat dianggap positif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada juga perubahan yang dapat menimbulkan tantangan dan konflik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang perkembangan sosial memerlukan analisis multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya yaitu ada tahapan perkembangan sosial menurut ahli. Yang pertama itu ada menurut Erik Erikson. Yang pertama, pada tahap pertama yaitu usia 0 sampai 1 tahun atau trust versus mistrust. Bayi akan mulai membentuk rasa percaya atau ketidakpercayaan terhadap dunia. Bayi membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan dasar dari orang tua agar merasa aman dan terlindungi. Jika kebutuhan tidak terpenuhi dengan baik, bayi akan tumbuh dengan perasaan tidak aman dan tidak percaya pada dunia sekitarnya. Yang kedua ada pada rentan usia 1 sampai 3 tahun atau autonomi versus shame and doubt. Anak mulai mengembangkan otonomi dan kontrol tubuhnya. Anak ingin melakukan segala sesuatu secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa. Orang tua perlu memberikan kesempatan pada anak untuk mandiri dengan tetap memberikan bimbingan dan batasan yang jelas. Jika anak terlalu dibatasi, ia akan tumbuh dengan perasaan malu dan ragu atas kemampuan dirinya. Dan yang ketiga, pada usia 3 sampai 6 tahun atau initiative versus will.
Anak sudah mulai berinisiatif untuk memimpin dan memulai aktivitas sendiri. Orang tua perlu mendukung inisiatif positif anak serta mengarahkan jika inisiatifnya berlebihan. Jika inisiatif anak selalu dibatasi, ia akan tumbuh dengan perasaan bersalah karena tidak bisa melakukan apa yang diinginkan. Yang keempat, ada anak usia pada 6-12 tahun atau industry versus inferiority. Tahun ini sedang belajar berbagai keterampilan akademik dan sosial. Ia ingin merasa mampu dan berguna. Orang tua perlu memberikan pujian saat anak berhasil agar dia merasa bangga dan percaya diri. Jika anak selalu gagal dan dikritik habis-habisan, ia akan tumbuh dengan perasaan rendah diri dan minder. Yang kelima, ada pada masa remaja yaitu 12-18 tahun atau identity versus role confusion. Individu mulai mencari identitas diri dan peran sosialnya di masyarakat. Lingkungan perlu mendukung proses pencarian identitas ini agar remaja tidak bimbang dan bingung. Jika gagal menemukan identitasnya, remaja akan kehilangan arah dan bingung atas peran dirinya. Yang keenam, ada orang dewasa muda pada rentan usia 18-35 tahun. Intimacy versus isolation. Umumnya ingin membina hubungan intim dan persahabatan dekat. Mereka membutuhkan dukungan sosial agar tidak merasa terisolasi. Jika gagal membina hubungan dekat, individu ini akan menarik diri dari pergaulan dan merasa kesepian. Yang ketujuh, ada usia 35-55 tahun atau generative versus stagnation. Orang dewasa ingin memberi kontribusi pada lingkungannya, misalnya dengan membesarkan anak. Lingkungan perlu memberi kesempatan agar individu merasa hidupnya produktif, bukan statis. Jika gagal memberi kontribusi, ia akan merasa hidupnya tidak bermakna dan stagnan. Kemudian yang kedelapan, ada usia lanjut 55 tahun ke atas, integrity versus despair. Lansia akan merefleksikan di kehidupannya apakah sudah bermakna atau tidak. Mereka membutuhkan dukungan keluarga agar merasa puas dengan hidupnya. Jika merasa tidak puas, lansia akan mengalami perasaan putus asa dan kesepian di akhir hayatnya. Materi selanjutnya yaitu implikasi perkembangan sosial terhadap proses pembelajaran. Manusia merupakan makhluk sosial. Sejak dilahirkan, bayi sudah termasuk ke dalam masyarakat kecil yaitu keluarga. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, baik orang tua, sanak keluarga, lingkungan sekolah, orang dewasa, ataupun teman sebaya. Apabila lingkungan sosial tersebut memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap perkembangan anak secara positif, maka anak akan dapat mencapai perkembangan sosialnya. Satuan pendidikan harus dapat memuat fasilitas sosial ini agar perkembangan sosial anak dapat terjadi secara positif. Pendidikan harus mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik dalam hal pokok maupun metode penyampaiannya. Namun, apabila lingkungan sekolah kurang kondusif, seperti guru yang kasar, sering marah, tidak memberikan bimbingan, tidak memberikan contoh yang baik, atau pembiasaan anak-anak dalam penerapan norma-norma yang berlaku, baik agama maupun tata krama, maka anak cenderung menampilkan perilaku yang negatif seperti yang pertama, minder. Yang kedua, senang mendominasi orang lain. Yang ketiga, bersifat egois. Yang keempat, senang mengisolasi diri. Yang kelima, kurang memiliki perasaan rasa. Yang keenam, kurang memperdulikan norma dan perilaku. Dengan memperhatikan perkembangan sosial, dapat memberikan kontribusi serta perhatian yang besar untuk menjadi lebih baik. Penyelenggara pendidik juga menjadi lebih bermakna dengan mengajak semua pelaku pendidik untuk berinteraksi sosial. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan lingkungan lainnya seperti keluarga maupun masyarakat. Selain itu, perlu dicantumkan bentuk-bentuk pembelajaran yang mengajarkan tentang interaksi sosial seperti kerjasama, perhatian dengan orang lain seperti simpati dan empati, selalu berperilaku baik, berkemurahan hati, serta persaingan yang sehat. Hal ini dapat tercermin dalam kegiatan pembiasaan, misalnya salam sapa bila bertemu guru maupun teman, membantu teman yang kesusahan, menjenguk bila ada teman yang sakit. Sekian. Baik, materi selanjutnya yaitu
peran guru dalam perkembangan sosial peserta didik. Nah, yang pertama ada memberikan berbagai stimulasi pada anak. Itu guru bertanggung jawab memberikan rangsangan edukatif sesuai tahapan usia melalui kegiatan bermain dan interaksi kelompok kecil untuk mengembangkan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan kemampuan berbagi. Kedua adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Guru perlu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan manajemen kelas yang mendukung kecakapan sosial, menciptakan suasana psikologis yang penuh kasih sayang, dan memberikan rasa aman untuk partisipasi aktif anak. Selanjutnya ada memberikan contoh sebagai teladan. Nah, guru sebagai otoritas yang memberikan contoh perilaku yang diinginkan dengan tindakan dan kata-kata yang sesuai dengan norma sosial dan norma agama, serta membangun sikap positif dan empati terhadap anak atau peserta didik. Kemudian ada memberikan pujian atas usaha anak. Nah, pujian proporsional atas kecakapan sosial anak menjadi penting diberikan sesegera mungkin setelah perilaku positif melalui kata-kata, senyuman, pelukan, atau benda-benda dengan makna khusus. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan program untuk meningkatkan sosialisasi dan emosi anak. Yang pertama ada memberikan pilihan untuk kreativitas. Kedua ada memberikan kesempatan eksplorasi lingkungan. Kemudian ada kerja mandiri. Keempat ada menghargai ide anak. Dan terakhir adalah membimbing dalam memecahkan masalah. Nah, selanjutnya ada pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah, PSE ini memiliki peran penting dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolah. PSE tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tapi juga menekankan kesejahteraan dan kebahagiaan siswa. Dalam konteks ini, strategi PSE dengan pendekatan sistem otak utuh atau SOU menjadi kunci dalam memahami dan mengoptimalkan perkembangan sosial peserta didik. Masuk di pengertian PSE dan kaitannya dengan sistem otak utuh. Baik, jadi PSE merupakan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan proses pembelajaran, memungkinkan seluruh komunitas sekolah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, dan emosional secara positif. Nah, PSE menjadi kunci keberhasilan pendidikan dengan fokus pada kesejahteraan siswa. Nah, otak manusia ini terdiri dari otak kanan dan otak kiri, masing-masing ada peran uniknya. Nah, melalui pemahaman ini, guru dapat membimbing siswa agar mampu mengendalikan perahu kehidupan mereka di arus yang bergerak antara logika dan emosi, menciptakan kestabilan emosional dan keberhasilan. Materi berikutnya yaitu strategi pembelajaran sosial emosional dengan sistem otak utuh. Yang pertama ada mengajarkan kompetisi sosial emosional atau KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang perlu dilakukan yaitu guru perlu secara khusus mengajarkan KSE agar siswa dapat memahami dan mengelola emosi mereka. Kemudian ada integrasi materi KSE dalam kurikulum membantu otak kanan dan otak kiri siswa berkolaborasi. Kedua, ada mengintegrasi KSE dalam praktik mengajar dan gaya interaksi, yaitu guru mengaplikasikan KSE dalam kegiatan sehari-hari seperti memberikan dukungan emosional kepada siswa yang membutuhkan. Kemudian ada interaksi guru, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Lalu ada yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah. Nah, sekolah itu perlu mengadaptasi kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan siswa. Kemudian bisa juga dengan menetapkan ekspektasi positif terhadap kemampuan sosial dan emosional sebagai bagian integral dari pembelajaran. Kemudian ada materi keempat yaitu mempengaruhi pola pikir murid. Bisa dengan guru berperan dalam membimbing siswa untuk mengubah pola pikir mereka terkait persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian ada mendorong siswa untuk merespons tantangan dengan sikap positif dan berpikir logis. Nah, untuk studi kasus yaitu menghubungkan dan mengalihkan. Pertama ada contohnya misalnya guru Anita berhasil menghubungkan dengan otak kanan murid yaitu Selvia. Nah, muridnya ini Selvia melalui pertanyaan dan tanggapan empati.
Kemudian ada strategi menghubungkan dan mengalihkan, membantu menciptakan keterhubungan dengan siswa dan mengalihkan fokus pada hal-hal positif. Kemudian ada pendekatan diri dengan storytelling, yaitu mengajak siswa bercerita tentang pengalaman mereka dalam bekerja kelompok dan membantu mengubah pengetahuan implisit menjadi eksplisit. Kemudian ada kesadaran diri here and now, membantu siswa merasa aman, nyaman, dan bahagia dalam proses belajar. Jadi kesimpulannya, peran guru memaksimalkan perkembangan sosial peserta didik tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tapi juga melibatkan pengelolaan kesejahteraan dan kebahagiaan siswa. Strategi PSE dengan pendekatan sistem otak utuh menjadi landasan untuk mencapai tujuan ini. Nah, melalui integrasi KSE, pengaruh positif guru dan penerapan strategi seperti menghubungkan dan mengalihkan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memadukan kestabilan emosional dan logika, serta mendukung perkembangan optimal siswa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penelitian relevan yang terkait perkembangan sosial dan implikasi terhadap pendidikan. Penelitian pertama berjudul Perkembangan Sosial Emosi Moral Anak dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Siswa Sekolah Dasar. Penulis dari penelitian ini yaitu Ani Siti Anisa, Sapria, Kamah Abdul Hakam, dan Erna Wulan. Abstrak, penelitian ini menggali karakteristik perkembangan sosial, emosi, dan moral pada anak usia sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ini melibatkan kesadaran akan peran sosial, agama, ras, dan status sosial ekonomi teman sebaya. Implikasinya terhadap pembentukan sikap sosial adalah pentingnya bimbingan, arahan, dan lingkungan sosiokultural yang baik dan sehat. Isi penelitian ini menggali karakteristik perkembangan sosial, emosi, dan moral anak usia sekolah dasar. Faktor-faktor seperti kesadaran akan peran sosial, agama, ras, dan status sosial ekonomi teman sebaya dianalisis. Kesimpulan, implikasi terhadap pembentukan sikap sosial adalah pentingnya bimbingan, arahan, dan lingkungan sosiokultural yang baik dan sehat. Penelitian kedua berjudul Meningkatkan Perkembangan Sosial Anak Melalui Metode Bermain Kolaboratif. Penulis dari penelitian ini yaitu V.K. Arin, E. Rohendi, T. Istianti. Abstrak, artikel ini membahas metode bermain secara kolaboratif untuk meningkatkan perkembangan sosial anak. Isi dari artikel ini yaitu membahas metode bermain secara kolaboratif untuk meningkatkan perkembangan sosial anak, dan kesimpulannya yaitu bermain secara kolaboratif untuk memperkuat keterampilan sosial anak. Penelitian ketiga berjudul Implikasi Karakteristik Perkembangan Anak Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Penulisnya yaitu Mira Maretta. Abstrak penelitian ini membahas perkembangan moral dan implikasinya terhadap pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Isi dari penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan seluruh karakteristik anak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sekota Mataram dan telah berjalan dengan baik. Bahkan bisa dikatakan MIN Sekota Mataram adalah termasuk madrasah yang sudah melaksanakan pendidikan inklusi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pentingnya memperhatikan aspek moral dalam pendidikan untuk membentuk karakter yang baik. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.